Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Didi Jeffrey selaku dosen mata kuliah QMS dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Davita Salsabila dari kelompok 4 sebagai moderator akan memoderasi presentasi kelompok 3. Topiknya tentang komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini, yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian presentasi oleh kelompok 3, ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan dan penutup. Baiklah, sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu penyampaian materi presentasi oleh kelompok 3. Silahkan kepada kelompok 3, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Didit, selaku dosen pembimbing mata kuliah GMS dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari tugas kami untuk mata kuliah GMS yang berjudul komunikasi yang efektif dan efisien. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya, Ahmad Ghazali, yang lalu Aldiansa Rizky Putra Iswanto, dan Wahyu Nur Anggorawati. Untuk pembahasan pertama adalah tentang proses komunikasi yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, next. Next. Ya, untuk pertama, apa itu komunikasi dan apa sifat-sifat komunikasi? Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas menyampaikan dan menerima informasi dari pihak ke pihak lain. Jadi, intinya dalam sebuah komunikasi terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama topik atau informasi, yang kedua pihak memberi informasi, yang ketiga adalah pihak penerima informasi. Lalu komunikasi mempunyai 2 sifat atau 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk sifat komunikasi verbal, yang pertama adalah menggunakan bahasa. Yaitu dalam sebuah komunikasi verbal, kedua belah pihak harus menggunakan bahasa yang sefrekuensi atau saling memahami. Sifat yang kedua adalah menggunakan susunan kata. Jadi, dalam penyampaian informasi, sang pemberi informasi harus menyusun kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh penerima informasi agar untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu, sifat komunikasi yang non-verbal adalah yang pertama menggunakan tanda. Tanda yang dimaksud ini seperti raut muka, petunjuk tangan, atau ekspresi wajah. Yang kedua, menggunakan objek. Contoh menggunakan objek adalah seperti menggunakan sebuah simbol tulisan atau gambar. Next. Lalu, apa saja pengertian komunikasi menurut beberapa sumber? Yang pertama, pengertian komunikasi menurut Kamus Oxford yang bertulis komunikasi untuk memudahkan maksud
atau arti. Maksudnya, memindahkan maksud atau arti itu adalah sebagai contoh, ada pihak A yang memiliki sebuah informasi dan ada pihak B yang belum mengetahui informasi. Jadi, dalam komunikasi, pihak A berusaha untuk menjelaskan tentang informasi tersebut kepada pihak B, supaya pihak B mengetahui apa informasi tersebut. Lalu yang kedua, pengertian komunikasi dari Colin Cherry yang bertuliskan komunikasi yaitu perpindahan dari stimulus. Perpindahan dari stimulus artinya pesan yang disampaikan oleh pemberi informasi itu bisa juga ditolak atau diterima oleh penerima informasi. Jadi, komunikasi akan berjalan apabila sang penerima informasi memberikan respon atau feedback kepada pemberi informasi. Yang ketiga adalah pengertian komunikasi dari Claude Shannon yang bertuliskan pemikiran seseorang untuk memengaruhi orang lain. Menurut Claude Shannon, komunikasi itu mengaruh pada sifat situasi, yaitu yang keempat bagian komunikasi dari Wilbur Graham yang bertuliskan mekanisme melalui hubungan manusia untuk membagi pengalaman. Jadi dalam sebuah komunikasi bisa digunakan untuk membagikan sebuah pengalaman dari pihak satu ke pihak yang lain. Next. Kemudian adalah komunikasi sebagai interpretasi dari diri. Maksudnya apa? Sebelum kita membahas tentang kalimat komunikasi sebagai interpretasi dari arti, alangkah baiknya kita memisahkan poin-poinnya dulu. Yang pertama adalah poin komunikasi. Seperti yang di awal tadi, komunikasi sudah saya jelaskan, yaitu aktivitas dua pihak atau lebih yang saling berbagi informasi atau pengalaman. Terus yang poin kedua adalah interpretasi. Interpretasi menjelaskan penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang. Jadi, suatu pihak berusaha untuk menjelaskan tentang suatu hal atau suatu topik kepada penerima informasi guna menghindari kesalahpahaman. Yang poin ketiga adalah arti. Arti ini adalah maksud yang terkandung. Lalu, untuk kesimpulannya, berarti bisa diambil kesimpulan dari 3 poin tersebut adalah komunikasi sebagai interpretasi dari arti adalah aktivitas berbagi atau menerima penjelasan yang berisi makna dan suatu hal serta maksud yang sedang dibahas dari pihak ke pihak lain guna menghindari kesalahpahaman. Next. Terus komunikasi. Mengenai komunikasi, apa saja sih fungsi komunikasi itu? Fungsi komunikasi ada 6. Yang pertama adalah fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi debat dan diskusi, dan yang terakhir adalah fungsi promosi budaya. Yang pertama adalah fungsi informasi. Dalam informasi, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang yang mendengar. Sebagai contoh, ada dua pihak atau dua orang yang saling bertukar informasi. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi pendidikan, yaitu komunikasi digunakan untuk penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa. Sebagai contoh, seorang dosen mata kuliah sedang menjelaskan materi kepada mahasiswa melalui komunikasi lisan atau verbal, atau bisa mungkin juga menggunakan komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah fungsi hiburan. Di dalam hiburan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan makna atau maksud ke dalam bentuk suara, gambar, ataupun gerakan. Sebagai contoh adalah
dalam hiburan musik atau lagu. Jadi, komunikasi digunakan untuk menyampaikan atau mengekspresikan lirik dari lagu tersebut. Cara menggunakan komunikasi verbal atau lisan, atau bahkan mungkin bisa menggunakan komunikasi non-verbal berupa ekspresi wajah atau gerak-gerik tangan. Terus yang keempat adalah fungsi persuasi. Dalam komunikasi fungsi persuasi digunakan untuk komunikasi untuk meyakinkan atau mempengaruhi pemikiran seseorang. Jadi sebagai contoh, fungsi komunikasi di bidang persuasi adalah kegiatan promosi produk. Jadi orang yang mempromosikan produk tersebut berusaha untuk meyakinkan konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang sedang dipromosikan tersebut dengan cara menampilkan kelebihan atau mungkin testimoni dari produk tersebut. Terus yang kelima adalah fungsi komunikasi di bidang debat dan diskusi. Dalam debat dan diskusi, komunikasi digunakan untuk mengekspresikan pandangan dan ide pemikiran. Jadi, jika ada sebuah komunikasi, diskusi atau debat di dalam suatu forum atau kelompok, komunikasi ini digunakan untuk penyampaian atas informasi, sanggahan, ataupun masukan dari pihak-pihak lain. Terus yang keenam adalah promosi budaya. Dalam promosi budaya, komunikasi berfungsi untuk mengungkapkan nilai atau alur dari kebudayaan tersebut. Sebagai contoh, kebudayaan wayang kulit. Jadi, teks dialog yang disampaikan oleh dalang itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada penonton akan alur dari cerita wayang tersebut. Next. Selanjutnya adalah tipe-tipe komunikasi. Tipe komunikasi ada 4, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi dalam grup, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang mengacu pada komunikasi perseorangan, seperti bicara dengan diri sendiri. Dalam suatu contoh, komunikasi intrapersonal itu adalah seperti introspeksi diri, atau mungkin kita bertanya kepada diri sendiri sebelum mengatakan suatu hal kepada seseorang lain guna dengan tujuan bertanya ke diri sendiri apakah perkataan yang kita sampaikan kepada orang itu bisa membuat orang salah paham atau sakit hati lah, banyak gitu. Lalu komunikasi yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih. Jadi seperti biasanya komunikasi ini dilakukan oleh dua orang lebih yang saling bertukar informasi atau bertukar ide atau pandangan. Yang ketiga adalah komunikasi di dalam grup. Komunikasi ini berlangsung di antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan mendiskusikan suatu untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terdapat pendapat, sanggahan, penolakan, atau persetujuan. Lalu yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang membutuhkan penonton dalam jumlah besar. Sebagai contoh, komunikasi massa adalah suatu berita yang disampaikan melalui stasiun televisi atau radio. Jadi akan ada satu pihak yang berperan sebagai pemberi informasi, yaitu stasiun televisi tersebut, dan ada pihak lain sebagai penerima, yaitu orang-orang yang sedang menonton televisi atau mendengarkan radio tersebut. Next.
Bagaimana cara mendefinisikan proses komunikasi? Untuk mendefinisikan proses komunikasi atau mendeskripsikan proses komunikasi, kita harus menggunakan 5 pertanyaan ini, yaitu siapa yang mengatakan, yang kedua, apa yang dikatakan, 3, dalam bentuk apa, 4, pada siapa, 5, dengan dan dampak apa. Sebagai contoh, pertanyaannya satu, siapa yang mengatakan? Umpama, sebagai contohnya ada dosen yang sedang mengajar pada mahasiswa. Lalu ditanyain poin yang pertama ini, siapa yang mengatakan? Jawabannya adalah dosen. Terus pertanyaan kedua, apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah materi mata kuliah. Yang ketiga, dalam bentuk apa? Maksudnya dalam bentuk apa ini melalui komunikasi apa? Komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Yang keempat adalah kepada siapa. Jadi kepada siapa ini komunikasi itu ditujukan atau diberikan kepada mahasiswa. 5, dengan dampak apa? Dengan dampak mahasiswa tersebut mengerti materi yang telah disampaikan oleh dosen tersebut. Dan untuk di sebelah kanan ini ada siklus komunikasi. Jadi pertama itu ada sender atau pengirim atau pemberi informasi. Lalu ada Provius Knowledge yang berarti sekumpulan pengalaman atau dalam komunikasi adalah pesan. Lalu diteruskan ke receiver yang berarti penerima. Lalu penerima itu menghasilkan background of abilities, yaitu dalam bentuk feedback atau mungkin respon kepada pengirim. Jadi server menghasilkan respon yang dikirimkan kepada sender, yaitu pengirim informasi. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Aljansah Rizky Putra Iswanto. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ghazali atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan apa saja elemen-elemen dari proses komunikasi. Elemen dari komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sumber atau pengirim. Atau dalam kata lain, sumber atau pengirim ini yaitu orang yang mengirimkan pesan. Yaitu merupakan informasi yang muncul dapat berupa suatu konsep, suatu gagasan, suatu informasi, ataupun perasaan. Yang kedua yaitu pesan, yaitu suatu pesan dapat berupa gagasan, informasi, atau suatu sikap, serta memiliki tujuan khusus ataupun tidak. Sebagai contoh, yaitu mengucapkan selamat kepada seseorang atau berbicara mengenai cuaca pada hari itu. Yang ketiga yaitu saluran, yaitu merupakan alat pengantar pesan, dalam kata lain yaitu media pembawa informasi dari sumber ke penerima dan sebaliknya. Ini bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal, tertulis, dicetak, ataupun secara visual. Contohnya yaitu saluran komunikasi lisan berupa telepon. Selanjutnya yaitu penerima pesan. Penerima pesan ini merupakan orang yang menerima pesan, baik berupa individu ataupun individu dengan individu, kepada siapa pesan yang disampaikan. Sebagai contoh, satu hal dalam media massa, kita itu sebagai pembaca, penonton, ataupun pendengar. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik ini merupakan respon dari penerima terhadap pesan yang ia kirim kembali kepada pengirim. Umpan balik ini bisa secara verbal ataupun non-verbal, segera atau tertunda, positif ataupun negatif. Sebagai contoh, seseorang yang membalas atau memberikan respon yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Next. Selanjutnya yaitu batasan komunikasi. Dengan banyaknya elemen komunikasi dan suatu pesan yang sudah disampaikan, mungkin menyebabkan sejumlah interupsi dan distorsi dalam cara berkomunikasi secara efektif. Ya, ada 6 batasan yang dapat mendistorsi alur dari komunikasi. Yang pertama yaitu perbedaan persepsi. Saya berikan contoh, yaitu ada 2 orang yang sedang berbelanja di sebuah toko pakaian. Orang A memilih suatu pakaian dan dianggapnya bagus, namun anggapan orang B menganggapnya biasa saja.
Yang kedua yaitu penyaringan yang tidak betul atau mispersepsi. Yaitu contohnya, ada seseorang pria yang memberikan uang kepada pengemis, namun orang-orang di sekitarnya menganggapnya pencitraan, padahal niat pria tersebut hanya membantu si pengemis tersebut. Yang ketiga yaitu masalah bahasa. Masalah bahasa ini bisa dikatakan dan penerima pesan. Bisa dengan contoh, dua orang yang berbeda asal daerah akan kesulitan bila mereka berkomunikasi dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Yang keempat yaitu mendengar yang kurang baik. Misalnya, seseorang tidak bisa mendengar lawan bicaranya dikarenakan suasana di sekitar mereka sedang ramai. Yang kelima yaitu membedakan pernyataan yang emosional. Yaitu maksudnya, seorang tidak bisa, maksudnya yaitu si penerima pesan salah mengartikan pesan dari si pengirim, dan si penerima pesan tidak terima atau marah pada si pengirim pesan. Yang terakhir yaitu perbedaan latar belakang. Maksud dari perbedaan latar belakang ini contohnya yaitu perbedaan umur, perbedaan pendidikan, perbedaan gender, status sosial, ataupun latar belakang budaya. Next. Selanjutnya, komunikasi dapat menjadi aktif jika memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kedua belah pihak dilibatkan untuk mengetahui bahwa komunikasi perlu diperhatikan juga. Kedua belah pihak ini mengambil inisiatif membagi informasi. Jadi maksudnya, kedua belah pihak ini harus saling membalas dan bertukar informasi satu sama lain agar komunikasi dua arah bisa terjadi. Yang kedua yaitu kedua pihak mengenali sinyal komunikasi lainnya. Mereka sebaiknya mengerti setiap bahasa orang lain. Jadi maksudnya yaitu kedua belah pihak ini harus saling memahami maksud dan tujuan yang disampaikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu kedua belah pihak sebaiknya diikat dalam suatu komunikasi yang penuh arti bertindak. Maksudnya yaitu kedua belah pihak ini harus satu frekuensi agar bisa saling merespon satu sama lain. Contohnya yaitu guru biologi menjelaskan materi kepada siswa jurusan IPA. Yang keempat dan terakhir, informasi harus berhasil dibagi, maka suatu outcome terukur dapat ditampilkan. Jadi maksud pernyataan berikut ini merupakan kedua pihak ini harus membagi informasinya masing-masing agar outcome atau hasil komunikasinya bisa diperoleh. Next. Berikut ini merupakan batasan-batasan yang muncul pada tingkat pengirim. Yang pertama yaitu pengirim pesan mungkin kurang pengetahuan sehubungan dengan kekuatan dan kekurangan dari komunikasi. Yang kedua yaitu pengirim pesan mungkin tidak mempunyai informasi tambahan untuk mengirimkannya kepada penerima pesan. Yang ketiga yaitu pengirim pesan mungkin mempunyai banyak informasi yang ia presentasikan dengan suatu cara yang membingungkan penerima. Yang keempat yaitu pengirim pesan kurang kompeten dalam keterampilan presentasi baik dalam berbicara maupun menulis. Yang kelima yaitu mungkin tidak ada yang disukai di antara pengirim dan penerima pesan. Maka terjadilah komunikasi yang kurang baik di antara mereka. Yang keenam, pengirim pesan mungkin tidak mengenal penerima pesan, maka dia gagal menyampaikan pesan karena tidak kenal satu sama lain. Next. Selanjutnya yaitu menentukan batasan-batasan. Sebelum membahas batasan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu batasan. Batasan merupakan segala sesuatu yang menandai suatu batas. Batasan ini ditentukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Meskipun hal itu tidak selalu mengakomodasi kebutuhan mereka, batasan ini telah ditentukan selalu mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri dalam tanggung jawab dan bersandar pada kejujuran dan komunikasi langsung. Ini adalah contoh dari beberapa saran untuk menentukan batasan kita sendiri. Yang pertama yaitu memelihara sesuatu perasaan yang sehat terhadap diri sendiri. Yaitu maksudnya kita harus senantiasa berpikiran positif atau positive thinking. Yang kedua yaitu memutuskan apa prioritas kita yang paling tinggi. Jadi kita harus mengerti apa yang lebih penting bagi kita dan mana yang tidak. Yang ketiga yaitu mempunyai keberanian untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang lain. Jadi kita harus berani menolak dan berkata tidak jika itu tidak ada manfaatnya terhadap diri kita. Yang keempat yaitu mengingat bahwa musuh yang paling baik adalah seringkali yang baik. Jadi maksud dari pernyataan berikut ini merupakan kita tidak boleh cepat menilai seseorang. Bisa saja orang yang terlihat baik ternyata di belakang kita tidak suka dengan kita. Oke, next. Komunikasi lisan. Yang pertama kita akan membahas percakapan yang efektif. Salah satu prinsip dari
supaya menjadi seorang pembicara yang baik, yaitu prinsip retorika. Prinsip retorika merupakan seni yang menggunakan lambang untuk menghasilkan efek. Selain itu, retorika merupakan tindakan simbolik yang bertindak melalui lambang, misalnya lambang binatang. Jadi tujuan dari prinsip ini untuk dipakai mengungkapkan ide atau untuk membujuk pembaca ketika menulis. Contohnya, gaya retoris ini dipakai dalam iklan dengan tujuan untuk membujuk pembaca atau calon pembeli dari barang atau jasa yang ditawarkan. Next. Selanjutnya yaitu pendengar yang efektif. Ya, pertama akan menjelaskan tentang pendengar. Pendengar merupakan proses fisik dengan rangsangan indera pendengar dan disampaikan ke otak. Mendengarkan merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan pengalaman salah satu alat indera atau perasa. Hal ini merupakan prosedur psikologis yang rumit dan interpretasi dan dari pemahaman apa yang sudah kita dengar. Proses ini berkenaan dengan yang kita miliki, yaitu merupakan suatu pengalaman dalam menyaring hal-hal subjektif dari apa yang dikatakan dan mempercayai atau meyakinkan apa yang kita dengar dengan apa yang dikatakan. Berikut ini merupakan berbagai perbedaan tingkat mendengarkan. Yang pertama yaitu pendengar pasif. Sebenarnya, pendengar pasif ini tertarik untuk mendengarkan dan dapat memahami maksud yang disampaikan orang yang berbicara. Tetapi, mereka cenderung hanya mendengarkan saja dan tidak memberikan respon. Yang kedua yaitu pendengar untuk mengetahui. Pendengar untuk mengetahui ini biasanya timbul ketika seseorang mencari objek atau informasi yang pasti. Mereka ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu mencari informasi yang mereka butuhkan untuk menambah wawasan atau pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu pendengar aktif. Pendengar aktif ini biasanya mendengarkan informasi yang diberikan dari si pemberi informasi, dan mereka baru merespon setelah si pemberi informasi selesai berbicara. Yang keempat, yaitu pendengar dengan empati. Pendengar dengan empati ini berarti sebagai pendengar dengan maksud untuk mengerti informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi, yang bersedia untuk tidak menghakimi, tidak menilai, atau tidak mengkritik, tetapi lebih cenderung mendengarkan saja dan memahaminya saja. Baik, sekian dari saya. Saya akan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Anggorowati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa adanya kata-kata lisan. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan postur tubuh. Kita juga sering melihatnya dalam rutinitas dan kebiasaan sehari-hari. Bagaimana fungsi komunikasi nonverbal dalam menjelaskan suatu hal? Yang pertama yaitu melengkapi. Fungsi ini berarti kita dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan nonverbal, pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Contohnya, ketika kita melihat teman kita mengikuti audisi, kita akan memberikan semangat. Namun kita tidak hanya mengucapkan semangat saja, namun kita akan menyertakan komunikasi nonverbal, yaitu dengan melambaikan tangan dan bertepuk tangan. Yang kedua yaitu pengaturan. Bahan nonverbal seperti kontak mata dan nada suara membantu mengatur alur percakapan. Contohnya seperti ketika kita ingin mengucapkan terima kasih, maka kita kadang-kadang kita dapat mengganti kata-kata lisan atau prasarana. Contohnya, melambaikan tangan alih-alih mengucapkan halo atau selamat tinggal. Yang keempat yaitu kontradiksi. Ketika kita menanyakan kondisi kepada teman, maka teman akan menjawab baik-baik saja. Namun dapat kita lihat bahwa keadaannya letih atau sedih.
Next. Saya akan melanjutkan tentang revisi atau menyempurnakan presentasi. Ini dimaksudkan bahwa kita mengulang kembali tentang menyesuaikan bahasa-bahasa yang masih sumbang. Yang ketiga yaitu komunikasi formal dan tidak formal. Ini dimaksudkan bahwa kita mengerti bagaimana cara menggunakan bahasa yang formal dan tidak formal. Contohnya ketika kita ingin membuat suatu dokumen tentang suatu dokumen yang formal, maka kita akan menggunakan bahasa yang formal. Namun jika kita ingin, maka kita akan menggunakan bahasa yang informal. Yang kelima yaitu keutamaan pemirsa. Dewasa. Yang selanjutnya yaitu yang efektif. Membaca yang efektif dibagi menjadi 4 langkah, yaitu mengamati bacaan. Untuk mencari suatu penjelasan dari suatu masalah, kita harus mengamati suatu paragraf atau buku secara cepat sampai menemukan kata-kata yang relevan dari tugas yang dimiliki. Besar kemungkinan jawaban ada pada kalimat tersebut. Yang kedua, membaca dengan sepintas, yaitu bertujuan untuk mendapatkan poin-poin yang dibahas dalam tulisan. Biasanya digunakan saat kita akan membeli suatu buku atau meminjam buku. Yang ketiga yaitu membaca cepat. Membantu kita memahami tulisan dengan lebih cepat. Yang keempat yaitu membaca dengan aktif, yaitu membaca secara keseluruhan agar kita dapat memahami suatu tulisan. Jika kita tidak memahami suatu tulisan tersebut, maka kita bisa menggarisbawahinya dan gunakan kamus untuk mencari kata-kata yang kurang dimengerti. Next. Faktor-faktor yang komunikasi efektif. Yang pertama yaitu pengetahuan sendiri. Merupakan langkah awal berkomunikasi yang efektif dengan cara memahami diri sendiri akan kesadaran dan kekurangan pengetahuan kita. Hal ini perlu diikuti dengan cara membatasi diri termasuk bagaimana kita mempunyai inisiatif dan respon dalam berkomunikasi pada situasi yang berbeda. Yang kedua yaitu memahami orang lain. Menjadi seorang komunikator yang efektif, pemahaman diri berhubungan erat dengan pemahaman sasaran komunikasi kita. Supaya menjadi komunikator yang efektif, kita harus mengikuti beberapa prinsip panduan. Yang pertama yaitu menjelajahi keinginan dan perasaan, yaitu membuka pertanyaan adalah cara mengundang lebih banyak pembicaraan sekitar subjek. Yang kedua yaitu tafsiran atau ringkasan. Mengulang kembali ringkasan bicara dengan cara baru untuk mengecek ketelitian. Next. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi. Komunikator efektif dapat membuat orang merasa seperti anggota dari tim dan dapat diakses oleh mereka. Yang keempat yaitu tes untuk konsensus. Tes untuk memastikan bahwa orang-orang sungguh menyetujui hal-hal yang menjadi pokok pembahasan tersebut. Yang kelima yaitu menjadi proaktif. Menciptakan kesempatan diri dan mengarahkan alur dari pilihan kita. Menentukan tujuan dan bekerja untuk mencapainya. Yang terakhir yaitu menghindari kurang percaya diri dalam berbicara. Kepercayaan diri orang dapat menginspirasi kepercayaan diri orang lain. Ini merupakan salah satu kunci jalan di mana kepercayaan diri orang dapat meraih suatu keberhasilan. Next.
Apa gaya komunikasi kita dan bagaimana strategi dalam berkomunikasi yang efektif? Yaitu dengan cara motivasi di balik perilaku. Cara kita berkomunikasi dengan yang lain bergantung pada motivasi diri sendiri. Ketika perilaku ada di luar observasi motivasi dan objektif observasi berada jauh di dalam dan mendasari inti kepribadian kita. Hal ini mendasari cara kita menyaring dan menerima dunia sekitar kita. Next. Selanjutnya yaitu sistem motivasi yang berharga. Yang pertama yaitu berorientasi pada orang. Untuk orang-orang semacam ini, nilai-nilai dasar kebaikan datang dari kepedulian terhadap sesama manusia. Mereka merasa nyaman ketika kita membantu dengan senang hati, dan ketika bantuan ini diucapkan terima kasih dan dihargai. Mereka akan merasa sedih jika usaha untuk menolong ditolak, karena mereka betul-betul terlibat dalam permasalahan orang lain. Seringkali mereka memperlihatkan emosi yang mendalam, bahkan menjadi korban emosi. Yang kedua yaitu pintar atau cerebral. Untuk orang-orang semacam ini, dasar kebaikan datang dari tercapainya suatu kebenaran. Mereka lebih suka menjadi orang yang benar daripada menjadi populer. Dan sepertinya lebih berorientasi pada logika daripada berargumentasi dengan kata-kata. Yang terakhir yaitu berorientasi pada aktivitas. Untuk orang-orang semacam ini, dasar kebaikan datang dari suatu yang sudah dikerjakan. Mereka merasa nyaman ketika mereka dapat mencapai hasil dan mereka tunjukkan untuk menginterpretasikan suatu situasi dengan cara kompetitif. Keberhasilan seringkali dilihat sebagai ukuran untuk orang tersebut. Mereka dapat memberi penampilan menjadi orang observer dari suatu kehidupan, karena mereka cenderung menjadi kalem, terkontrol, dan tidak emosi. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi dari kelompok 3 yaitu komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan informasi dan dalam proses komunikasi terdapat umpan balik dari pihak lain. Komunikasi terdiri dari beberapa elemen dan tidak hanya dilakukan secara lisan saja atau verbal, namun juga dilakukan secara nonverbal, di mana komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan anggota tubuh. Selain berfungsi sebagai informasi, komunikasi juga berfungsi sebagai pendidikan, hiburan, debat, diskusi, dan sebagai promosi budaya. Terima kasih presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya akan saya beritahu dulu peraturan sesi tanya jawab. Yang pertama, audiens diharapkan tenang saat diskusi sedang berlangsung. Yang kedua, jika teman-teman ingin bertanya, diharapkan untuk on mic dan menyebutkan pertanyaan dengan format izin bertanya, lalu menyebutkan nama dan absen. Pertanyaan hanya dibuka untuk 3 orang. 3 pertanyaan tersebut akan ditampung terlebih dahulu. Baiklah, mari kita mulai sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan kepada 3 penanya. Mohon maaf, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Randi Novitasari Robiansah. Nomor absen 18, izin bertanya. Apa perbedaan dari interpretasi dan sudut pandang atau persepsi? Terima kasih. Untuk kelompok 3, apakah pertanyaannya sudah jelas? Terima kasih, pertanyaan sudah jelas. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Saya Kak, mohon izin bertanya. Iya, silahkan. Saya Muhammad Imrutaila, saya absen 15. Mohon izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita telah memberi informasi kepada seseorang dan seseorang ini melanjutkan informasi kepada orang lain dan seterusnya ke media massa?
Akan tetapi di media massa ini informasinya itu tidak sesuai apa yang kita sampaikan. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk kelanjutan berita tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Apakah untuk kelompok 3 pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Ibnu sudah jelas. Selanjutnya untuk penanya ketiga dipersilahkan. Mohon izin masuk. Saya Fahril Muhammad Adan Fadli, nomor absen 10. Mohon izin bertanya. Merujuk pada slide mengenai tipe-tipe komunikasi yang sudah dijelaskan sama Mas Ghazali tadi, dalam tipe-tipe tersebut terdapat poin komunikasi dalam grup. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam organisasi ataupun komunikasi dalam grup atau kelompok, pasti ada yang aktif dan pasif. Nah, bagaimana cara komunikasi antara yang aktif dan pasif itu bisa menjadi lancar untuk terjadinya suatu aktivitas komunikasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih. Dari Mas Fahril sudah jelas pertanyaannya. Baiklah, kami akan berikan waktu untuk diskusi kelompok 3 selama 3-5 menit. Dipersilahkan untuk diskusi. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Randy. Apa perbedaan interpretasi dan sudut pandang? Interpretasi itu merupakan proses dari komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih. Jadi itu lebih ke proses dari penyampaian informasi. Seperti itu. Untuk yang sudut pandang, yaitu persepsi, merupakan prakondisi yang pengetahuan sesaat setelah melihat objek. Jadi setelah kita menerima informasi, sudut pandang yang diberikan oleh penerima atau si penerima informasi ini berbeda-beda. Jadi untuk persepsi itu merupakan prakondisi atau pengetahuan sesaat setelah melihat objek atau informasi yang diberikan dari si pengirim informasi. Seperti itu. Untuk Mbak Randy, apa sudah jelas jawabannya? Mohon maaf, apakah bisa diulangi yang interpretasi? Baik, izin mengulangi. Interpretasi atau tafsiran ini merupakan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tepat. Jadi maksudnya interpretasi ini lebih ke proses dari komunikasinya atau proses penyampaian informasi yang diberikan oleh si pemberi informasi. Seperti itu. Gimana Mbak Randy jawabannya? Dan sebelumnya apabila ada teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Jadi interpretasi itu merupakan proses komunikasi. Pengertiannya proses komunikasi begitu ya? Ya, lebih ke proses komunikasinya. Seperti itu. Bagaimana, Pak Randy? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, silahkan kelompok 3. Baik, izin menjawab moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu yang
Yang pertanyaannya bagaimana jika informasi yang kita berikan dan diteruskan oleh pihak lain sampai ke media massa, namun itu beritanya tidak sesuai. Maka jika informasi yang kita berikan itu dan pada akhirnya tidak sesuai, itu kita bisa memberi klarifikasi bahwa informasi yang diberitakan oleh media massa A itu adalah hoax atau tidak benar. Kita bisa mengklarifikasinya bisa lewat media elektronik atau media apapun agar informasi tersebut tidak menjadi salah. Di dalam sebuah grup pasti terdapat suatu pihak yang aktif berkomunikasi ataupun yang tidak aktif berkomunikasi. Nah, pertanyaannya dari Mas Bahril adalah bagaimana cara agar dua pihak yang aktif dan tidak aktif tersebut bisa saling berkomunikasi dengan baik atau semuanya ikut aktif berdiskusi. Untuk caranya, pastikan di dalam sebuah diskusi kelompok atau grup itu terdapat salah satu pemimpin atau pihak yang menengahi antara anggota-anggota grup atau kelompok tersebut. Jadi, dalam pemimpin itu bisa jadi menjadi moderator yang akan memimpin bicaranya di situ. Jadi, jika ada suatu pihak yang menyampaikan suatu informasi, suatu pendapat atau pandangan, maka sang moderator akan menanyakan tersebut kepada pihak lain apakah dapat dimengerti atau belum paham. Dalam contoh, ada pihak A menerangkan sebuah informasi mengenai suatu pengalamannya. Lalu, pihak yang lain itu mendengarkan. Lalu sang moderator menanyakan satu persatu anggota tersebut apakah sudah paham, apakah ada sanggahan, atau apakah ada yang perlu ditanyakan lagi. Jadi pertanyaan dari moderator itu bukan yang ingin menyampaikan pendapat, silakan, itu tidak. Tapi disebutkan nama satu persatu apakah ada pendapat atau pertanyaan lain. Baik, mungkin itu jawaban dari pertanyaannya Mas Bahril. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan itu kalau misalkan Anda diskusi dalam suatu grup, diskusi tersebut harus terstruktur dengan baik ya, dengan adanya moderator, pemimpin, dan lain sebagainya. Iya, benar. Jadi dalam suatu grup harus ada satu pihak yang menengahi antara anggota-anggota dalam grup tersebut. Baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok 3 atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dan untuk itu, rangkaian acara diskusi pada siang hari ini telah berakhir, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini. Dan mohon izin saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Dari pemaparan dan pembahasan mengenai komunikasi yang efektif dan efisien, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, komunikasi merupakan proses interaksi antar manusia guna menyampaikan atau mendapatkan suatu informasi. Lalu, komunikasi dapat dikatakan efektif jika suatu informasi dapat diterima dan dipahami oleh pihak penerima sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim. Untuk menjadi komunikator yang
komunikatif, kita harus bisa mendengarkan, menulis, dan membaca secara efektif. Demikian acara diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Didi Jeffrey selaku dosen mata kuliah QMS.